Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sahabat petani Indonesia akan membahas mengenai penerapan bedengan pada lahan pertanian kering, terutama di dataran tinggi. Perlu diketahui bahwa penerapan prinsip bedengan pada lahan kering di dataran tinggi itu harus menerapkan prinsip ramah lingkungan, dalam artian bahwa pembuatan bedengan itu jangan sampai menyebabkan erosi. Salah dalam penerapan bedengan ini sangat berdampak serius bagi kelangsungan pertanian dan dampak pada kerusakan lingkungan. Ini sangat penting kita bahas mengingat masih banyak kita temukan penerapan bedengan yang salah yang dapat berakibat buruk bagi kesuburan tanah dan juga lingkungan. Kondisi umum pengolahan konservasi lahan di dataran tinggi saat ini dihadapkan pada faktor pembatasan biofisik seperti lereng yang relatif curam, kepekaan terhadap longsor dan erosi, serta curah hujan yang relatif tinggi. Kesalahan dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber daya lahan di daerah pegunungan dapat menimbulkan kerusakan atau kecaman biofisik berupa degradasi kesuburan tanah dan ketersediaan air yang berdampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di lahan pegunungan atau lahan pertanian, tetapi juga di dataran rendah. Kondisi pengolahan konservasi tanah di pegunungan sebagian besar mengkhawatirkan ketidakpahaman nilai ekonominya yang relatif tinggi dan desakan permintaan konsumen. Maka petani bertanam pada lereng yang curam dan pada luasan yang sempit. Bahkan ada beberapa daerah yang termasuk kawasan yang seharusnya dilindungi pun sudah diolah untuk pertanaman, yaitu daerah resapan air. Selain itu, pembuatan bedengan dibuat searah kemiringan lereng dengan alasan hama penyakit. Ini adalah contoh gambar dari pembuatan bedengan searah kemiringan lereng. Jadi bedengan dibuat searah kemiringan lereng dan air hujan akan menggerus lapisan tanah dan akan dibuang ke badan sungai. Lalu bagaimana dampak pengolahan konservasi lahan yang kurang tepat? Pengolahan konservasi tanah yang tidak tepat menyebabkan tanah menjadi mudah tererosi, lapisan tanah subur menghilang, tingkat efisiensi pupuk rendah, resapan air menurun, dan dengan waktu produktivitas lahan dan produksi tanaman menurun. Tanah yang terbawa erosi bila tidak terdeposisi di daerah bawah, maka akan terbawa ke badan air, yaitu sungai dan waduk, sehingga kualitas air sungai dan waduk dapat menurun. Karena adanya sedimentasi dan juga pengkayaan unsur hara yang terbawa pada waduk. Terindikasi beberapa waduk telah tercemar yang dicirikan oleh kematian ikan dan biota lainnya. Lalu harus seperti apa rekomendasi pengolahan konservasi lahan untuk tanaman di dataran tinggi atau pegunungan? Rekomendasi secara khusus untuk pertanaman daerah pegunungan atau dataran tinggi. Yang pertama adalah arah bedeng terbaik adalah memotong lereng dan air yang tertampung di antara bedeng diarahkan ke posisi terendah dan diberi tempat untuk penampungan bila memungkinkan. Kemudian alternatif kedua adalah guludan dibuat miring 45 derajat dari arah tegak lurus searah lereng dan di ujungnya bedengan dibuatkan jalan air atau penampungan air. Tujuannya agar memberikan kesempatan air untuk mengalir dan terkumpul aliran penampungan pada masing-masing teras, sehingga
ada kesempatan air terserap ke dalam tanah ataupun mendeposisikan tanah yang terbawa air. Oke, sahabat, sekilas mengenai penerapan bedengan di lahan pertanian kering. Semoga menjadikan pengetahuan bagi kita semua agar pertanian kita tetap berkelanjutan dengan tidak merusak kondisi kesuburan tanah serta menjaga kelestarian lingkungan. Dan ulasan mengenai bedengan di lahan pertanian kering, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.